Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kalau kemarin-kemarin gue tuh biasanya banyaknya kayak nge-review drama atau romcom gitu. Sebenarnya nggak juga sih, karena dulu gue juga pernah nge-review kayak genre action pernah, thriller pernah, bahkan horor juga pernah. Nih salah satunya 2 tahun yang lalu gitu gue nge-review salah satu series asal Jepang di C+ Hotstar. Judulnya ini adalah Ganibal. Yang mana tuh banyak juga ternyata yang nonton, yang saling berdiskusi gitu tentang series ini, dan terutama dulu tuh endingnya juga cukup sangat membagongkan karena masih banyak banget plot hole, misteri yang belum terpecahkan dan juga bikin nyesek gitu sama endingnya gitu. Dan gak nyangka ternyata ada lagi nih season 2-nya yang gue pikir tadinya tuh sempat kayaknya gak bakal ada deh lanjut season 2 berikutnya, ternyata ada. Dan alhamdulillahnya ya di season 2 ini tuh terjawab semua misteri-misteri yang belum terungkap di season 1-nya. Bahkan dulu tuh gue sempat nonton lagi review gue 2 tahun yang lalu, ada penonton Sinekrip yang nulis komen kalau andaikan ada season 2 itu dia ngarepin akan lebih banyak adegan action, tembak-menembak antara penduduk desanya sama polisinya. Dan di season 2 ini ternyata benar-benar dikabulin gitu ya, terkejadian semua halnya. Buat teman-teman yang udah agak lupa sama ceritanya atau mungkin sama sekali belum pernah menonton seriesnya gitu ya, secara garis besar aja nih gue mungkin sedikit highlight lagi aja nih kisahnya tentang apa sih, tentang di Jepang gitu ya, seorang polisi bernama Daigo Agawa gitu, dia dikirim ke sebuah desa terpencil yang misterius namanya Desa Kuge. Dan di sana itu dia menemukan fakta bahwa ada sekelompok keluarga namanya keluarga Goto yang diduga mereka tuh adalah kanibal gitu, pemakan manusia gitu. Terbukti dengan penyelidikan si polisi tersebut itu menemukan fakta-fakta bahwa tiap tahun tuh ada anak-anak kecil yang dikorbanin, dijadiin tumbal gitu ya buat dimakan sama salah satu sosok mengerikan di desa itu. Di keluarga Goto yang misterius ini tuh juga mereka tuh kayak berapa yang terkena penyakit kuru. Nah penyakit kuru tuh kayak penyakit yang diduga tuh katanya beneran ada, itu ya pernah menimpa suku di Papua Nugini. Mereka tuh adalah orang-orang yang biasa makan daging manusia. Dan bisa gue bilang Ganibal season 2 ini jauh lebih seru dari yang pertama. Kenapa? Karena tadi ya banyak hal-hal yang udah akhirnya terungkap. Itu kayak ternyata di si keluarga Goto yang kita tonton di episode 1 ini itu ada sebuah konspirasi, ada sebuah plot twist. Siapakah mereka sebenarnya sekarang kita tahu ini. Lebih banyak action, gore-nya juga lebih gila. Ratingnya pun berubah. Jadi seinget gue yang season 1 itu ratingnya 17+, yang ini 21+. Jadi 2 episode pertama kita bakal disuguhi action, terus kayak pertengahan episodenya itu bakal lebih banyak flashback ya ke 70 tahun yang lalu, dan di episode terakhirnya itu kayak episode 8 itu kayak terbaik gitu. Mungkin kalau dikasih subjudul bisa disebut kayak pengepungan di Desa Kuge. Gue puas juga sama endingnya gitu kan ya, kayak terungkap semua siapa misteri-misterinya gitu, karena si pria itu sebenarnya dia itu apa, siapa ibunya, siapa anaknya, siapa, dan siapa yang membunuh Gin Goto, nenek Gin Goto itu kan di episode awal itu kan dia mati ya, nggak tahu kenapa, diduga karena dia makan beruang. Nah itu juga bakal terjawab di season 2-nya. Yang gue suka dari series yang season 2 ini gitu, jadi kalau dulu kan gue di season 1 sempat agak kayak ngasih impress kalau gue ngarepin kalau ya ada judulnya Ganibal pasti bakal banyak adegan orang makan orangnya. Tapi ternyata di season 1 itu kan kayak lebih ke crime, mystery, thriller kayak gitu kan ya. Nah akhirnya di sini kayak agak sedikit berubah genre gitu, lebih ke tadi ya, lebih ke action, gore dan slashernya. Cuman ditambah sama detail-detailnya, kayak bahkan dari opening, musik openingnya aja tuh juga berubah. Seinget gue yang dulu kayak lebih kayak nuansanya misteri, sekarang tuh justru kayak lebih sedih-sedih gimana gitu ya, lebih ngeri gitu. Meskipun kadang agak slow pace, jadi misterinya tuh benar-benar dibuka secara perlahan-lahan dan benar kebayar semuanya. Dan gue kayak sama sekali nggak ketebak plot twistnya, dan ini arahnya mau kemana sih sebenarnya tuh benar-benar nggak ketebak sih. Gue juga suka karakter-karakter dan pengembangan karakter para tokoh-tokoh di sini gitu. Ada yang kayak ngeri banget, 2 sosok yang paling mengerikan bagi gue di season 2 tuh ada yang namanya Iowa ya. Dia tuh kayak salah satu anggota keluarga Goto yang OP banget, nggak mati-mati coy, gila banget sih dia gitu. Sama si sosok pria itu juga ya, si makhluk itu juga menurut gue kayak setiap dia nongol tuh gue ngerasa jijik, gue ngerasa serem gitu. Dan apa ya, sebenarnya gue ngerasa karakter-karakter di series ini tuh semuanya jelas gitu tujuannya dia, motivasi dia melakukan kejahatan gitu. Bahkan nggak hanya yang protagonisnya aja gitu, bahkan karakter-karakter antagonisnya kita bisa menyelami mereka gitu, kenapa mereka bisa melakukan hal itu, backstory itu jelas, jadi kita juga bisa simpati gitu sama mereka. Meskipun nggak dibenarkan
mengajarkan juga sih perbuatan jahat mereka gitu ya. Dan yang paling menarik di season 2 ini ada satu karakter baru. Dia itu adalah Gin Goto. Nenek Goto tuh masih muda, sekitar 70 tahun yang lalu. Itu diperankan oleh Tsunematsu Yuri. Ini yang main di Alice in Borderland juga gitu ya. Itu bagus banget sih aktingnya, karakternya bagus, dimana dia tuh gila, nggak nyangka gitu Nenek Gin Goto dulunya tuh kayak gitu, senakal itu. Satu sisi dia binal, satu sisi dia sebenarnya kesian juga sama nasibnya. Terus dia manipulatif juga gitu ya. Kadang kita kasihan, kadang kita juga kesel karena dia jahat gitu. Season 2 itu kayak paket lengkap sih, dari misterinya tetap ada, terus kayak gore-nya ada, action ada, bahkan ada drama keluarga yang menurut gue ini cukup menyayat hati sih. Kalau untuk kekurangannya bagi gue, jadi kalau misalnya kita lebih paham sih season 2-nya, baiknya sih tipis-tipis nonton kalau ada waktu gitu ya, nonton tipis-tipis lah season pertama ya, terutama yang episode terakhirnya aja gitu, biar nyambung nih masuknya. Karena di sini tuh kayak banyak banget karakter ya gitu, kadang-kadang kita juga lupa nih orang siapa sih dulunya tuh perannya apa gitu, tiba-tiba nongol ada karakter lama yang kita lupa di orang siapa. Bahkan ada beberapa karakter baru yang tiba-tiba out of nowhere season 2 ada, terus lumayan di highlight nih orangnya, sosoknya mengerikan gitu. Terus dia tuh tiba-tiba punya ada subplot baru yang sebenarnya kita belum selesai sama yang sebelum ini, ditambah subplot baru lagi. Contohnya kayak ada salah satu karakter namanya Takasu, dia kayak manusia lightstick gitu. Emang sih gitu dijelasin dia itu backstory-nya gimana, kenapa dia jadi sejahat itu, dia punya luka juga. Cuman kayak agak randomly gitu nih orang. Di episode 8-nya itu ada adegan kayak lagi fighting gitulah, adegan rusuh-rusuh gitu. Cuman ada beberapa adegan slow motion, menurut gue ada sih yang keren gitu ya, musiknya, adegannya bagus, cuman terlalu banyak cuy. Jadi gue bingung nih kenapa kayak gini doang tapi dibikin slow motion, jadi kayak berasa agak too much. Gue bilang kan banyak banget hal yang terungkap pada season 2, cuman gue ada satu hal sih masih agak ngeganjel gitu. Mungkin teman-teman yang punya jawabannya bisa share di kolom komen gitu, kenapa sih Mashiro anaknya Daigo Agawa ini dia tuh kayak punya koneksi khusus sama Shirogane gitu ya. Apakah karena mereka namanya mirip-mirip gitu ya, ada Shirogane, Mashiro. Jadi si Mashiro ini setiap si Shirogane-nya mau dilukai gitu, dia selalu ngelindungin gitu, kayak ada koneksi khusus gitu. Meskipun ada dikasih tahu kalau si Shirogane ini makhluk itu nggak bakal ngemakan anak kecil sebelum festivalnya dimulai. Untuk memorable scene versi gue, ini adalah salah satu scene ya di episode terakhir juga. Gue nggak akan spill banget ya detail adegannya kayak gimana. Cuman ada satu penggambaran gimana pengorbanan ibu buat anaknya. Itu sumpah sedih banget sih gitu. Jadi gimana sih ibu ini berkorban sama anaknya. Jadi meskipun adegannya tuh kayak disturbing gitu ya, ngeri gitu ngeliatnya, cuman hati gue bener-bener tercabik-cabik gitu, sedih gitu, kata-katanya sedih, hal yang dia lakukan juga sedih. Sebenarnya kalau pengen gue simpulin sebenarnya Gannibal ini tentang apa, sebenarnya itu kayak message-nya tuh tentang kasih sayang orang tua pada anaknya, cuman saking sayangnya jadi salah arah sehingga menimbulkan hal kejahatan, terutama masalah kanibalisme ini. Dan untuk skor Gannibal season 2, gue kasih nilai 8/10 ya, ini cukup oke. Dan dibandingin yang season 1, gue cuma ngasih skor 7,2 ya, karena masih banyak plot hole-nya. Yang ini gue naikin jadi nilai 8. Nah, menurut teman-teman gimana yang udah nonton? Apakah kalian puas dan lega sama endingnya? Apakah menurut kalian ini wajib dilanjutin kah season 3-nya? Apa kayak udah cukup sampai sini? Atau mungkin kalian punya ide untuk, wah kayaknya bakal seru kalau dibikin spin-off ya, The Story of Gin Goto. Nah, boleh sharing-sharing aja di kolom komen ya. Dan gue juga mau ngucapin makasih teman-teman yang udah join membership Cinecrip ya, atau disebutnya Cinecrip Cult gitu ya, karena berkat dukungan kalian kita terus semangat bikin konten dan juga menambah keberlangsungan channel ini. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye, wassalam.